Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Seperti biasa kita akan coba cek untuk energi percintaan kamu hari ini, tanggal 30 September 2024. Ya, seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba bahas. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sambung kartunya. Fokus kepada kartu ini, bagaimanakah perasaan terdalamnya untuk hari ini ya. Apa yang ingin diungkapkan kepada kamu? Kita akan coba cek. Oke. Di sini dia mengatakan, sometimes I stay awake thinking about you. Terkadang saat aku terbangun, aku memikirkan tentang kamu. Ya, jadi ada seseorang yang begitu sangat memikirkan kamu saat ini. Siapa dia? Apakah dia itu pasangan kamu sendiri yang saat ini mungkin lagi baik-baik saja, atau ada keadaan kamu dengan dia yang lagi break karena berkonflik, atau kamu yang benar-benar sudah berpisah? Oke, ternyata seseorang ini masih memikirkan kamu, walaupun hanya sesekali gitu ya. Yang terpenting dia masih mikirin kamu. Apalagi mungkin dia yang masih menjalin satu hubungan dengan kamu. Dia tetap memikirkan kamu. Oke? Seseorang ini juga ingin merasakan ya. I want to tell you how I feel. Dia ini ingin mengatakan bagaimana perasaan dia, ya. I want to tell, aku ingin mengatakan kepada kamu bagaimana perasaan saya. Mungkin dia punya cinta ke kamu, atau di sini ada yang lagi PDKT, yang lagi dekat, pengen untuk mengungkapkan cinta, tapi sulit gitu loh. Nggak tahu nih kenapa. Apakah di sini dia sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan, tapi ada rasa yang dia miliki ke kamu. Oke? Atau di sini kamu dengan dia mungkin lagi benar-benar PDKT, tetapi ada seseorang yang takut untuk mengungkapkan, dia menunggu kamu untuk mengungkapkannya. Perasaan dia itu begitu dalam sebenarnya. Oke. Nah, di sini dia juga mengatakan, we both know I'm not the one for you. Kita tahu, ya kita berdua tahu, aku bukanlah orang yang ya mungkin yang terbaik buat kamu. Ternyata dia menyadari kalau seseorang ini dia itu mungkin tidak pantas buat kamu. Apakah di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia yang membuat dia berpikir seperti ini, membuat dia merasakan hal ini terhadap kamu? Mungkin dia itu orang yang biasa aja, kamu orang yang mungkin orang yang terpandang, orang yang punya jabatan, atau kamu benar-benar orang kaya raya, sementara dia orang yang biasa aja. Itu yang membuat dia ngerasa aku sih nggak pantas sih buat kamu. Dan kita berdua tahu aku nggak pantas buat kamu gitu loh. Ya, you can closer than anyone. Tetapi kamu itu datang secepatnya daripada orang lain. Maksudnya itu kamu ya dibanding orang lain gitu ya. Kamu itu orang yang benar-benar menjadi pilihan aku. Itu gambaran ataupun isi hati dia ke kamu. Tapi kita coba lihat bagaimana perasaannya ke kamu ya. Bagaimana percintaan kamu dengan dia sebenarnya. Kalau aku lihat seseorang ini benar-benar sangat masih menginginkan kamu, tapi dia menyadari keterbatasan dia saat ini. Mungkin dia yang tidak punya pekerjaan, atau dia adalah orang yang biasa aja, atau mungkin dia yang jauh dari kamu, dan dia tahu kalau kita itu sulit untuk bersama begitu. Dia ingin bertemu dengan kamu. Seseorang ini mungkin adalah orang baru ya. Orang baru mungkin yang kamu sukai,
atau yang dia sukai. Seseorang ini menyukai kamu dan dia orang baru untuk kamu. Bukan orang dari masa lalu, bukan atau siapapun. Oke. Mungkin saja seseorang ini sudah lama menginginkan kamu, tapi kenapa dia takut? Dia kayak apa ya? Sulit untuk mengungkapkan kepada kamu. Mungkin ada takut penolakan dia takut adanya penolakan dari kamu, dia kayak belum siap. Seandainya dia mengatakan segala sesuatunya ke kamu, dia tidak siap untuk menerima kenyataan kalau dia akan ditolak, begitu. Oke. Di sini ada grounding. Sebenarnya antara kamu dengan dia itu mungkin punya kestabilan dalam satu hubungan. Atau seseorang ini menyadari, aku merasa stabil, seimbang saat berdua dengan kamu. Makanya dia kayak mencari suatu hubungan yang benar-benar seimbang. Tetapi dia tahu, aku dengan kamu itu benar-benar tidak seimbang gitu loh. Ada perbedaan, tapi sebenarnya dia menyadari, aku bisa menyeimbangkan hubungan ini dengan kamu. Tapi dia belum percaya diri. Oke. Happiness, dia bahagia sekali sebenarnya. Oke, dia bahagia bersama dengan kamu. Atau di sini ada kondisi dia itu sudah berteman. Ya, sudah ada hubungan dengan kamu, tapi hubungan pertemanan atau hubungan rekan kerja. Dan dia merasa nyaman dengan kamu. Dia merasa happy, ya. Di sini ada sabotase. Hubungan kamu ternyata karena dia mungkin menunda-nunda untuk mengatakan segala sesuatunya, akhirnya kamu mungkin udah diambil orang duluan begitu. Ya, sehingga dia kayak ngerasa, aku menyesal. Kenapa sih dari dulu aku nggak mengatakan kepada kamu? Sekarang akhirnya kamu udah diambil orang lain gitu loh. Ya, tetapi aku melihat seseorang ini mungkin cintanya tidak akan pudar. Dia tetap merasakan ada rasa ke kamu, tapi hanya saja dia nggak berani untuk mengatakan. Makanya dia akhirnya kehilangan kamu di sini. Oke. Kita akan coba cek di sini untuk bagaimana ceritanya dengan kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca. Dia ingin kamu bisa mengetahui perasaannya. Walaupun saat ini kamu sudah punya pasangan, dia berharap kamu juga mengetahui tentang isi hatinya gitu ya. Oke. Ya. Ada 7 of Pentacles. Ada Ten of Wands. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Knight of Cup, seseorang ini benar-benar menyia-nyiakan kesempatan ya. Sebenarnya sudah banyak sih kesempatan, tapi dia merasa ada keraguan di sini. Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, dan Taurus, Virgo, Capri. Sepertinya semua zodiak ada di sini. Baik teman-temanku. Jadi kalau aku lihat di sini, seseorang ini mungkin dikatakan orang yang pekerja keras atau dia yang gila kerja, workaholic gitu ya. Jadi seseorang ini tidak memikirkan cinta, padahal dia sebenarnya memiliki rasa cinta kepada kamu. Tapi dia merasa ada trauma dulunya di masa lalu ya. Yang membuat dia akhirnya Ten of Wands berat gitu loh untuk mengungkapkan kepada kamu. Dia merasa ini beban bagi dia. Ya. Atau dikatakan dia merasa dalam menyimpan perasaan dia ini itu adalah beban terberat bagi dia. Atau ingin mengungkapkan kepada kamu. Itu beban juga bagi dia. Makanya sehingga dia tidak bisa menemukan cara untuk bisa memiliki kamu. Justru kamu udah dimiliki oleh orang lain gitu. Ya. Di sini dia merasa kayak dia selalu berharap dan dia surrender. Ya, dia berserah diri kepada Tuhan. Dia berharap Tuhan mungkin akan membantu dia. Ya, karena dia merasa ada ketakutan atau trauma. Berharap traumanya ini bisa akan selesai dan bisa membuka hatinya. Itulah dia. Seseorang ini mungkin kamu juga suka sama dia, tapi kamu menunggu pengakuan dari dia gitu. Pengakuan dari dia ini yang mungkin tidak kamu dapatkan. Kamu juga merasa nggak mungkin deh dia nyukai aku gitu. Makanya kamu di sini
menerima seseorang yang sudah mengatakan terlebih dahulu. Jadi teman-temanku, jika kamu memiliki rasa suka kepada seseorang dan kamu sudah merasa nyaman, hilangkan ketakutan kamu. Sekarang perjuangkan dia. Karena bisa jadi dia adalah orang yang tepat buat kamu. Di sini aku melihat ada Five of Cup. Dia mengalami suatu kesedihan, kegalauan. Dia ngerasa makin trauma. Jadi ini akhirnya makin trauma. Trauma yang pertama belum hilang, trauma yang kedua ya muncul lagi gitu loh. Tapi ini bedanya seseorang yang mungkin dia sukai. Belum dia miliki. Kalau dulu mungkin orang yang sudah dia miliki. Nah, makanya di sini dia itu sebenarnya mencoba untuk berhati-hati. Dia lagi berhati-hati, mungkin lagi menilai kamu nih. Atau dia meyakinkan diri dia, apa benar kamu adalah orang yang pantas buat aku? Atau kamu benar orang yang layak buat aku? Itu yang masih dia pikirkan. Tahu-tahu ya semuanya nggak ada artinya gitu ya. Di sini dia benar-benar ada Knight of Cup. Dia mulai untuk berpetualang, tapi tetap juga dia berhati-hati. Jangan sampai nantinya dia kecewa untuk yang kesekian kalinya gitu. Atau di sini seseorang ini kayak benar-benar berjuang kembali untuk mendapatkan kamu bisa jadi ya. Karena aku lihat di sini dia tetap masih ragu. Ragu dalam hal apa? Ragu untuk menerima seseorang yang baru lagi atau memfokuskan seseorang yang baru lagi karena itu menurut dia capek gitu loh. Mengulang kembali. Kalau di sini dengan kamu ya itu sama-sama juga sih ya. Sementara kalau kamu yang sudah punya pasangan, ya sulit juga untuk memperjuangkan kamu. Lebih baik mungkin dia itu memilih orang baru, ya. Ini juga bisa jadi untuk kamu ya energinya. Bisa jadi kamu yang berada di titik ini, gitu. Oke? Nah, jadi seseorang ini walaupun mungkin kamu sudah punya pasangan, dia selalu mikirin kamu. Selalu mikirin kamu ya. Kita coba lihat untuk inisialnya. Siapakah dia? Ini orang baru ya. O dan S yang pernah berkhianat. Nah, orang berkhianat ini, dia mungkin akan datang kepada kamu dalam versi terbaru. Bisa jadi. Dia sudah berubah, dia sudah introspeksi diri, ya. Dia sudah bertransformasi, sehingga sekarang dia sudah siap untuk memperjuangkan kamu. Tapi semua kembali kepada kamu, oke? Ada C dan Z, mantan terindah. Ternyata mantan terindah juga masuk dalam kategori seseorang tersebut ya. Dia sudah menyesal, dia mungkin mulai ingin perjuangkan kamu juga. Oke, sama lagi di sini. Ada M, orang yang dibenci. Jadi kita tidak boleh ya terlalu membenci seseorang karena itu nantinya akan jadi cinta. Ya intinya biasa aja gitu loh. Dalam mencintai seseorang jangan berlebihan. Biasa aja karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik juga untuk kita. Oke. Apalagi? D dan Y, tetangga. Ini kebanyakan tetangga ya. Tetanggaku idolaku gitu. Q dan R, orang baru kenalan teman nih. Jadi kamu itu punya orang baru yang dikenalin oleh teman, bukan kamu ketemu sendiri gitu ya. Kebanyakan begitu ya, dari teman ke teman itu bertemu ya. Akhirnya muncullah sebuah cinta. Akhirnya muncullah sebuah kesedihan. Karena yang akan membuat kita sedih itu bukan orang lain tapi pasangan kita sendiri. Orang yang kita cintai ya. Biasanya itu yang selalu membuat kita merasa sedih, kecewa. Kita akan coba lihat zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Ada Aries. Ada Leo. Ada Gemini. Ada Aries. Oke? Itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Teman-temanku, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan bisa menemukan pesan-pesan positif di sini. Aku melihat seseorang ini aku ingin untuk mengatakan sesuatu apa yang aku rasakan kepada kamu, ini dia. Jadi seseorang ini kayak benar-benar merasa terbebani dengan rasa yang dia miliki di sini. Oke?
Jadi inilah keadaan dia saat ini. Seseorang ingin mengatakan apa yang ada dalam hatinya, mungkin dia ingin mengatakan cinta dan dia ingin bertemu dengan kamu, bisa jadi ya. Oke, teman-temanku. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.